Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelina Idriani Putri, BP 2310 1155 110066. Kali ini saya akan mengulang kembali materi tentang motivasi kerja. Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang artinya to move atau bergerak. Pengertian motivasi. Yang pertama menurut Spector tahun 2012, motivasi adalah suatu kondisi dalam diri individu yang mendorong untuk melakukan serangkaian perilaku. Yang kedua menurut Munandar tahun 2021, motivasi adalah suatu proses di mana kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Ada juga pengertian motivasi kerja, yaitu sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja. Menurut Fadli Samsudin tahun 2006. Motivasi bersumber dari keinginan, kebutuhan, dan hasrat yang ada di dalam diri individu. Motivasi berkaitan dengan dorongan yang memperoleh atau mencapai tujuan tertentu. Ada juga proses motivasi, berawal dari kelompok kebutuhan yang belum dipuaskan. Lanjut, adanya ketegasan, adanya dorongan, kemudian melakukan serangkaian kegiatan sampai tujuan telah tercapai. Lanjut, melakukan reduksi atau ketegangan dan kembali lagi ke yang awal, yaitu kelompok kebutuhan yang belum dipuaskan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari PPT materi tersebut. Yang pertama, berikan contoh berbentuk studi kasus di Indonesia motivasi kerja suatu perusahaan. Cari dari Google dengan menyebutkan alamat lengkap webnya. Saya mengambil yaitu contoh studi kasus motivasi kerja di PT XYZ di Indonesia. PT XYZ adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi suku cadang otomotif di Indonesia. Perusahaan ini memiliki sekitar 200 karyawan dengan tingkat turnover karyawan yang cukup tinggi. Hal ini menjadi perhatian manajemen karena dapat menghambat produktivitas dan kinerja perusahaan. Di sini kita akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan di PT XYZ dan merumuskan strategi untuk meningkatkannya. Pertama kita akan membahas faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan PT XYZ, yaitu yang pertama gaji dan tunjangan. Karyawan termotivasi untuk bekerja dengan baik jika mereka mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai dengan kinerja mereka. Yang kedua, peluang pengembangan diri. Karyawan termotivasi juga untuk bekerja dengan baik jika mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian mereka. Yang ketiga, lingkungan kerja yang kondusif. Karyawan termotivasi untuk bekerja dengan baik jika mereka bekerja di lingkungan yang kondusif dan nyaman. Yang keempat, kepemimpinan yang efektif. Karyawan termotivasi juga untuk bekerja dengan baik jika mereka memiliki pemimpin yang efektif dan dapat memotivasikan mereka. Selanjutnya, strategi peningkatan motivasi kerja. Disarankan beberapa strategi untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan PT XYZ, yaitu yang pertama, memberikan gaji dan tunjangan yang kompetitif sesuai dengan kinerja karyawan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian mereka melalui pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman bagi karyawan. Yang keempat, meningkatkan kualitas kepemimpinan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada para pemimpin di perusahaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari PPT materi tersebut yang nomor 2. Jelaskan beserta contohnya pada masing-masing pada slide 6 dan 7. Pertama, kita bahas dulu pada slide 6. Ada peran meningkatkan motivasi kerja. Yang pertama, peran pemimpin atau atasan. Pemimpin atau atasan memainkan peran penting dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan. Contohnya, pemimpin memberikan visi dan misi yang jelas kepada karyawannya. Pemimpin memberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerja yang baik dari karyawannya. Pemimpin memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkembang
Pemimpin harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawannya. Pemimpin harus menjadi role model yang baik bagi karyawannya. Contoh penerapannya, seorang pemimpin di perusahaan manufaktur memberikan pelatihan kepada karyawannya tentang cara menggunakan mesin baru. Pelatihan ini membantu karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka dan membuat mereka merasa lebih tertantang untuk bekerja dengan baik. Yang kedua, peran organisasi. Organisasi memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memotivasi karyawannya. Contohnya, organisasi harus memiliki visi, misi, dan nilai-nilai yang harus jelas dan dapat dipahami oleh semua karyawan. Organisasi juga harus memiliki sistem reward dan punishment yang adil dan transparan. Organisasi harus memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk berkembang. Organisasi harus menciptakan budaya organisasi yang positif dan sportif. Organisasi harus membangun komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawannya. Contoh penerapannya, sebuah perusahaan manufaktur menerapkan sistem bonus tahunan untuk karyawannya. Bonus ini diberikan berdasarkan kinerja karyawan selama 1 tahun. Sistem bonus ini dapat memotivasikan karyawan untuk bekerja dengan baik dan mencapai target mereka. Yang ketiga, peran diri sendiri. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan motivasi kerja kepada mereka sendiri. Contohnya, menerapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk pekerjaan. Membuat rencana kerja yang realistis dan terukur untuk mencapai tujuan, mencari tantangan baru dalam pekerjaan, memfokuskan sisi positif dari pekerjaan, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, merawat kesehatan fisik dan mental, membangun hubungan yang positif dengan rekan kerja, dan terakhir jangan takut untuk gagal. Contoh penerapannya, seorang agen penjualan merasa kewalahan dengan pekerjaannya. Dia mulai membuat daftar tugas harian dan mendelegasikan beberapa tugasnya kepada rekan kerja. Dia juga mulai berolahraga secara teratur dan meluangkan waktu untuk bersantai bersama keluarga dan temannya. Selanjutnya pada slide 7, ada cara meningkatkan motivasi kerja. Yang pertama dengan bersikap keras. Bersikap keras dalam meningkatkan motivasi kerja bukan berarti kasar, menindas, atau tidak menghargai, melainkan tentang ketegasan, disiplin, dan standar tinggi yang diterapkan secara konsisten dan adil. Tujuannya yaitu meningkatkan akuntabilitas, membangun kedisiplinan, meningkatkan fokus, dan mendorong pengembangan. Contoh penerapannya, seorang guru menetapkan aturan kelas yang ketat dan konsisten. Dia memberikan konsekuensi yang jelas bagi siswa yang melanggar aturan tersebut dan membantu mereka memahami mengapa aturan tersebut penting. Yang kedua, dengan memberikan tujuan yang bermakna. Memberikan tujuan yang bermakna adalah cara efektif untuk meningkatkan motivasi dan kinerja individu. Dengan melibatkan individu dalam proses penetapan tujuan, memastikan tujuan SMART, menghubungkan tujuan dengan nilai-nilai individu, memberikan dukungan dan sumber daya, dan merayakan pencapaian. Tujuan yang bermakna adalah tujuan yang memiliki nilai yang relevan bagi individu, sehingga mereka terdorong untuk mencapainya. Contoh penerapannya, seorang manajer membantu karyawannya untuk melihat bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi pada kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Dia menghubungkan tujuan individu dengan tujuan tim dan departemen. Manajer merayakan pencapaian karyawan dan mengakui kontribusi mereka. Sekian hasil presentasi saya. Kalau saya ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.